Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wo Yuhao masih duduk di sana dengan kaki bersilang dan mulut tertutup. Naga dengung dari tubuhnya masih beresonansi, tetapi suara itu sepertinya berasal dari dadanya. Apa yang terjadi? Susansi berbalik dan melirik BB. BB memiliki jiwa bela diri tenaga dan jika dia tidak tahu, BB seharusnya tahu. Namun ekspresi BB menunjukkan keheranan yang sama. Jelas bahwa dia tidak bisa mengerti apapun yang terjadi dengan Wo Yuhao. Wo Yuhao kaget ketika dia perlahan membuka matanya. Saudara-saudari seniornya ada di sini dan bahkan Ci Chuachen, fanatik pedang, ada di sini. Ci Chuachen hampir tidak dapat waktu, tetapi Jing Xian segera berlari memanggilnya ketika dia menyaksikan hal-hal aneh terjadi pada Wo Yuhao. Ci Chuachen sangat tertarik dan ingin tahu tentang segala keadaan khusus terutama ketika itu terjadi pada Wo Yuhao. Karena itu, dia bergegas cepat mungkin tetapi dia juga tidak bisa mengerti apapun yang terjadi. Kalian semua di sini? Kakak tertua, Wo Yuhao melompat berdiri. Yuhao benar-benar kembali dalam kondisi puncaknya setelah lebih dari 2 jam meditasi. Xuan Ziwen mengambil beberapa langkah ke depan dan datang ke sisi Wo Yuhao. Baiklah, tidak banyak waktu yang tersisa dan malam hari telah tiba. Jika kamu belum menciptakan meriam pembusukan sebelum fajar, maka kamu akan tinggal di sini bersamaku. Meskipun dia curiga bahwa Wo Yuhao sudah memiliki inti jiwanya sendiri, sekarang bukan saatnya untuk bertanya padanya. Xuan Ziwen akan menunggunya untuk tinggal sebelum bertanya. Dari sudut pandangnya, Wo Yuhao tidak mungkin membuat alat jiwa kelas 8. Tidak peduli seberapa luar biasanya dia. Yuhao mengangguk dan berkata, "Anda sangat kejam, Guru Xuan. Anda tidak harus memberiku alat jiwa yang rumit. Bahkan jika Anda ingin aku menempa alat jiwa kelas 8, alat jiwa ini melanggar pengetahuan tentang ruang dan Anda akan membuatku bingung jika aku belum mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spasial dalam beberapa minggu terakhir." "Apa? Kamu mengerti sesuatu tentang kekuatan spasial?" Ekspresi Xuan Ziwen penuh dengan pengabaian. "Apakah kamu tahu apa kekuatan spasial itu? Itu adalah sesuatu yang hanya pantas disebutkan oleh seorang Feng Hao Dolo atau individu yang lebih kuat yang layak dipelajari. Kamu, bajingan kecil, cepatlah. Jika kamu dapat melakukannya dan berhenti menunda, aku akan menonton dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang bisa membantumu dan akan menipuku." Wo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak perlu menipu. Meskipun aku tidak begitu percaya diri, aku masih akan mencoba. Biarkan aku pemanasan." Dia berjalan ke belakang meja kerja saat berbicara. Ekspresi Wo Yuhao segera tenang saat dia memasuki sekitar meja kerja. Dan bahkan auranya tampak menjadi dingin dan tenang. Xuan Ziwen sangat puas tentang hal itu. Meskipun muridnya yang berharga ini tidak melakukan penelitian tentang alat-alat jiwa atau menempa mereka dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak membuang terlalu banyak tentang menempa alat-alat jiwa. Paling tidak, teori dan konsep Wo Yuhao masih bagus. Xuan Ziwen masih memiliki ekspresi menghina di wajahnya pada awalnya, tetapi ekspresinya dengan cepat memberi kejutan. Karena kondisi Wo Yuhao saat ini terlalu mirip dengan seorang instruktur jiwa yang sangat kuat. Menyesuaikan pernafasan dan kekuatan spiritual adalah hal-hal yang tidak aku ajarkan sebelumnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Xuan Ziwen bingung ketika dia menyaksikan Wo Yuhao. Saat ini dia semakin tertarik mempelajari bagaimana muridnya berhasil mencapai standar seperti ini. Pada saat ini Wo Yuhao memulai. Apakah dia akan membuat kulit terluar terlebih dahulu? Xuan Ziwen memiliki ekspresi skeptis di wajahnya. Untuk seorang instruktur jiwa, formasi inti harus selalu diproduksi terlebih dahulu ketika membuat alat jiwa. Ini karena membuat kulit terluar alat jiwa tingkat lanjut tidak terlalu sulit. Kesulitan sebenarnya terletak pada formasi inti. Namun Wo Yuhao ingin membuat kulit terluar terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia terlalu mentah dalam persiapannya?
Serangkaian suara dentang jernih bergema. Pada awalnya Huo Yuhao masih agak lambat, namun dia secara bertahap menambah kecepatan. Xuan Ziwen mengangguk berulang kali saat melihat gerakan Huo Yuhao. Namun Huo Yuhao sangat cepat sehingga Xuan Ziwen tidak bisa mencapai standar yang sama jika dia ada di tempatnya. Yang diperlukan adalah stabilitas dan akurasi. Pada saat yang sama, pengamatan seseorang harus cepat. Meskipun Huo Yuhao cepat, dia akurat. Di bawah kendalinya, garis-garis pada logam itu ditempa dengan sangat rapi. Dari sini jelas betapa kokoh fondasinya. Xuan Ziwen awalnya sangat tidak senang dengan kinerja Huo Yuhao yang loyo selama periode waktu ini, tetapi ketidaksenangannya ini perlahan memudar. Apapun yang terjadi, Yuhao adalah seorang siswa yang telah ia asuh. Dengan sangat cepat, potongan pertama dari kulit terluar dibuat. Sudah waktunya untuk bagian kedua. Oh, anak ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk menempa logam. Bukankah ototnya akan sakit? Sakit? Huo Yuhao merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan monstrous 10.000 tahun. Dengan dua harta di dalam dirinya, dia merasa seperti binatang roh manusia. Ketika dia sepenuhnya menyerap semua kekuatan obat pil naga, dia akan benar-benar menjadi monstro dalam wujud manusia. Meskipun logam langka itu tangguh, dia sudah sekuat Feng Hao Doulo. Ini bukan apa-apa baginya. Segera Guru Xuan Ziwen menemukan bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Seorang jenius adalah jenius. Xuan Ziwen mengoceh di dalam hatinya. Dari menonton Huo Yuhao, ia sepenuhnya memahami bagaimana seorang mas roh tipe spiritual selalu memiliki keunggulan atas para mas roh biasa sehubungan dengan menciptakan dan meneliti alat-alat jiwa. Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat kulit terluar meriam pembusukan kelas 8 yang membutuhkan lebih dari 40 aksesoris eksternal. Semua orang tahu bahwa dia akan memulai formasi inti yang merupakan bagian terpenting dari alat jiwa. Tampak jelas betapa rumitnya formasi ini dari alat jiwa kelas 8. Selain itu, ini adalah upaya pertama Huo Yuhao di alat jiwa kelas 8. Bahkan Xuan Ziwen tidak percaya diri tentang peluangnya. Jadi semua orang di sekitarnya juga tidak berpikir bahwa dia akan berhasil. Namun Huo Yuhao sangat tenang sekarang, ekspresinya sangat tenang dan bahkan ada senyum percaya diri di wajahnya. Ini membingungkan mereka yang menonton. Mereka mengenal Huo Yuhao dengan sangat baik dan tahu bahwa ia hebat dalam menciptakan keajaiban. Ini adalah alasan mengapa mereka bersedia menunggu di sini dan menyaksikan kelahiran mukjizat. Xuan Ziwen hanya berdiri dan menunggu apa yang dilakukan oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil sepotong logam langka dan fokus. Dia tidak menggunakan pisau di atas meja. Masing-masing ujung jari tangan kanannya segera memiliki bilah emas gelap di ujungnya. Cakar teror emas gelap dirilis. Bukannya Huo Yuhao tidak bisa menggunakan belati penjaga kehidupan, tapi itu sudah tumbuh dan terlalu besar. Itu tidak lagi dalam bentuk pisau ukir. Tidak akan terlalu lancar untuk menggunakannya. 5 jarinya dengan lembut mengetuk logam langka itu sebelum pergelangan tangannya mulai bergerak. Tiba-tiba semua orang melihat kilatan cahaya keemasan gelap sebelum 5 keping logam langka terlepas dari kepingan aslinya. Mengukir menggunakan 5 bilah secara bersamaan. Cahaya itu membuka matanya lebar-lebar, bahkan Xuan Ziwen terpana. 5 jari Huo Yuhao mulai bergerak dengan lembut dan berirama. Bentuk umum formasi inti segera diukir. Senyum segera muncul di wajah Xuan Ziwen. Tindakan Huo Yuhao mengejutkan tetapi menyenangkan, namun dia menyadari bahwa tindakan Huo Yuhao tidak begitu ajaib. Selama proses ukiran ini, Huo Yuhao hanya mengukir bentuk luar dari formasi inti. Dia belum menyentuh bagian yang paling halus dari itu. Potongan logam terus jatuh dan Huo Yuhao tetap sangat fokus. Xuan Ziwen merasakan nostalgia saat dia menyaksikan Huo Yuhao. Dulu, ketika dia masih di Kekaisaran Ryu, dia mengandalkan membuat meriam pembusukan kelas 8 untuk menjadi instruksi jiwa kelas 8 termuda di aula kebajikan termasyur. Pada saat yang sama, ia menjadi peneliti utama mereka. Dia benar-benar bersemangat saat itu. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya sangat dibatasi di aula kebajikan termasyur. Akhirnya, ia diburu oleh Huo Yuhao dan datang ke Sekte Tang. Namun Xuan Ziwen sama sekali tidak menyesali pilihannya. Sejak dia datang ke Sekte Tang, dia telah dihormati. Pada saat yang sama, Akademi dan Sekte Tang tidak berhemat menyediakan semua jenis sumber daya kepadanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi instruksi jiwa kelas 9 dalam waktu sesingkat itu?
Meskipun Xuan Ziwen tahu bahwa dia tidak kalah dengan orang lain dalam hal penelitian alat jiwa, dia juga sangat menyadari bahwa dalam hal kultivasi kekuatan jiwanya, ia sangat buruk. Awalnya ia mengandalkan semua jenis obat untuk menjadi dolo jiwa sebelum dia mencapai kelas 9. Dia percaya bahwa siapapun dengan 7 cincin di Sekte Tang dapat dengan mudah mengalahkannya jika dia tidak menggunakan alat jiwa. Biasanya, dia sangat sibuk dengan pekerjaan namun dia kini sangat terpaku pada Huo Yuhao. Huo Yuhao lebih cepat dan lebih cepat. Logam langka ini sepertinya membesar di mata Huo Yuhao. Bahkan beberapa detail yang sangat kecil dihadirkan di bawah pengamatannya yang cermat. Segera, pembentukan inti pertamanya telah selesai. Dia kemudian mengambil potongan logam langka keduanya dan mulai mengukir. Xuan Ziwen mengambil beberapa langkah ke depan dan diam-diam mengambil formasi inti pertama dan dengan cermat memeriksanya. Setelah beberapa saat dia mengangguk dan mengembalikannya ke posisi semula. Bocah ini memang tidak malas. Ini adalah penilaian yang Xuan Ziwen berikan setelah melihat formasi inti. Dari fakta bahwa Huo Yuhao dapat membuat formasi inti dalam waktu yang singkat, terbukti bahwa ia adalah insinyur jiwa kelas 7 yang memenuhi syarat. Ya bahkan salah satu yang lebih berpengalaman. Mungkin aku harus membiarkan dia mencoba salah satu alat jiwa kelas 8 yang lebih sederhana. Dia mungkin berhasil membuatnya. Tentu saja ini hanya pikiran sesaat yang melewati pikiran Xuan Ziwen. Huo Yuhao sudah semakin cepat. Penciptaan formasi inti keduanya hanya membutuhkan 4/5 dari waktu yang dibutuhkannya untuk membuat formasi pertama. Semua 24 formasi inti sedang dibangun. Untuk tujuan yang sama, ada 3 kelompok yang terdiri dari 8 dan masing-masing kelompok memiliki kesamaan mereka sendiri. Selain itu, mereka juga saling terkait dalam beberapa aspek. Huo Yuhao membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan kelompok pertama formasi inti. Ke-8 formasi tersusun rapi di atas meja. Xuan Ziwen mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah mengambil total 6 hari untuk menyelesaikan pembuatan meriam pembusukan kelas 8 ketika dia masih seorang insinyur jiwa kelas 8. Adapun kelompok formasi inti pertama dia butuh waktu 3 hari. Mereka adalah formasi inti yang sama. Kelompok pertama adalah yang paling sulit. Hanya pada tahap-tahap selanjutnya seseorang dapat melanjutkan lebih cepat ketika mereka memahami tekniknya. Bocah ini sebenarnya berhasil. Setidaknya, sepertinya dia tidak melakukan kesalahan. Xuan Ziwen ingin mengingatkan Huo Yuhao bahwa dia bisa beristirahat untuk memulihkan diri, namun ketika dia melihat Huo Yuhao, dia segera menemukan bahwa Huo Yuhao sangat energik. Dia sepertinya tidak sedikit pun lelah sama sekali. Dia tidak perlu istirahat. Maka Xuan Ziwen berpikir sendiri dengan jahat. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia menemukan bahwa di luar sudah gelap. Dari langit sepertinya fajar akan datang setelah 6 jam. Jika dia tidak bisa menyelesaikan sebelum fajar, itu tidak akan dihitung bahkan jika dia berhasil pada akhirnya. Selanjutnya, jadi bagaimana jika dia berhasil? Jika tidak bisa digunakan, dia masih akan kalah. Bahkan Xuan Ziwen tidak menyadari bahwa mentalnya sudah berubah. Pada awalnya dia percaya bahwa Huo Yuhao ditakdirkan untuk gagal. Saat ini, dia sudah mulai memikirkan cara untuk menahan Huo Yuhao. Perubahannya cukup bertahap. Huo Yuhao secara alami tidak tahu apa yang difikirkan oleh Xuan Ziwen. Satu persatu saat Huo Yuhao melakukan pekerjaannya, dia juga menghitung. Seiring waktu berlalu, dia merasa bahwa gerakannya semakin cair. Aku sepertinya menjadi lebih baik setelah tidak berlatih. Guru Xuan seharusnya agak heran. Kelompok kedua selesai. Huo Yuhao menghela nafas panjang setelah dia menyelesaikan kelompok formasi inti keduanya. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan meregangkan lehernya untuk bersantai. Jam berapa sekarang kakak tertua? Huo Yuhao bertanya pada Bebe. Bebe menjawab, tinggal 4 jam lagi untuk fajar. Baik, Huo Yuhao merespon sebelum dia mulai bekerja sekali lagi. Sisanya sudah tidur, hanya Bebe, Cicuacan, Xuan Ziwen, dan He Chaito yang tetap berada di ruang itu. Itu normal bagi He Chaito dan Xuan Ziwen untuk tetap di sini, tetapi Cicuacan mengejutkan semua orang dengan tetap di sini. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di tempatnya seperti papan target. Diam-diam mengamati Huo Yuhao. Ada undulasi di matanya seolah dia memikirkan sesuatu. Yang lain tidak mengganggunya. Fanatik pedang ini memiliki pola pikir yang berbeda dari orang biasa, namun kecepatan kultivasinya tidak jauh tertinggal.
Dari 7 monster Shrek di Sekte Tang, Cicuachen dikenal karena memiliki serangan terkuat, sementara Susansi memiliki pertahanan terkuat. Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan kelompok kedua formasi inti, namun dia melambat pada kelompok ketiga. Kelompok ketiga formasi inti adalah yang paling kompleks dan persyaratan untuk ketepatan juga jauh lebih besar. Ada satu formasi inti yang berada di tengah seluruh formasi. Formasi ini adalah yang terkecil, tetapi paling kompleks. Itu hanya seukuran ceri, tetapi pola-pola yang harus diukir di atasnya sangatlah rumit. Wo Yuhao pertama kali menyelesaikan 7 formasi lain di kelompok ketiga sebelum ia mulai formasi yang paling kompleks ini. Dia sangat berhati-hati dan memperlambat dirinya sendiri. Cahaya keemasan di matanya jauh lebih terang dari sebelumnya. Dia takut membuat kesalahan sedikit pun. Xuan Zuan diam-diam menyaksikan di satu sisi. Dia tampak kagum sekarang. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang murid di depannya ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.